Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sumber Teknik tentunya. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa, di depan saya ada panel AM4S ya, salah satu produk dari kita, pesanan dari Bapak Purba. Nah, ini beliau memesan unit panel ATS 160 kVA menggunakan COS dalamnya ya, COS dengan brand Ford ya, permintaannya seperti itu. Nah, seperti biasa, jadi setelah kita rakit panel selesai finishing, sebelum kita kirim ke user, sebelum kita pastikan nggak ada trouble, kita tes dulu ya. Jadi intinya tahap terakhir adalah pengetesan sistem. Oke ya, ikuti terus video kali ini. Welcome to the Sumber Technic YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and comment. Enjoy. Nah, ini kebetulan digital meternya menggunakan merek Schneider ya, dengan tipe 6200. Oke, sedikit saya info untuk materialnya ya. Nah, ini adalah salah satu produk ya. Mungkin kalau kalian lihat, semuanya tipikal buatan kita seperti ini. Untuk settingan tata letaknya ini pasti nggak jauh beda. Yang membedakan ya material-materialnya saja sesuai request dari masing-masing user yang pesan ke kita ya. Ini seperti ini. Nah, ini COS-nya dengan merek Ford 250 ampere ya. Nah, sekarang kita akan coba tes fungsinya. Jadi sebelum kita kirim ya, kita pastikan fungsinya berfungsi dengan baik semuanya. Nah, ini syarat kita ngetes, karena kita ngetesnya pakai single pass. Ini untuk pass failure-nya seperti biasa kita temporary aja. Ini kita jumper ya. Jadi kontak untuk pass failure-nya kita jumper atau kita bypass dulu. Kemudian untuk MCB control-nya kita naikin dulu aja semuanya saja. Oke. Nah. Oke, sudah naik semua. Dan kemudian sumber listriknya sudah saya tancapkan, dan seperti biasa, nih alat legendaris kalau kata orang bilang. Ini mewakili sumber PLN nantinya, yang satu lagi mewakili sumber genset ya. Oke, ini kita akan tes untuk sisi manualnya dulu kali ya. Ini selector switch sudah pada posisi manual M ya, posisi manual. Kalau kita on kan sisi PLN, oke. Nah, lampu indikator untuk pass failure-nya nyala, tapi masih file ya. Dengan nyala merah itu tandanya file, artinya tegangan yang masuk itu nggak sesuai ya, karena terang aja kita masukin single pass 220, sedangkan speknya dia adalah 380 3 pas ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga nanti kita abaikan, tapi sebatas pengetahuan aja bahwa kalau lampu merah nyala di pas failure-nya itu menandakan file ya, jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si alat ini sendiri. Kalau dia posisinya baik, ini akan lampu hijau nyala di sini, merahnya merahnya tetap karena dia power ya, power on bahwa ada tegangan masuk, tapi tidak normal. Nah, kalau kondisi normal itu adanya di posisi hijau ya. Oke, itu tegangan dipastikan sudah masuk semua. Nah, ditandai ini ada 3 pilot lamp, incoming PLN dan incoming genset. Sementara incoming PLN-nya nyala sudah. Nah, kita akan coba oper
oper biar kelihatan semuanya. Nah, ini karena posisi manual, kita akan tekan manual ya, tekan manual ke posisi 1. Ini udah bisa berfungsi dengan baik, dan outputnya juga nyala untuk digital meternya. Namun itu juga belum kita setting, nanti mungkin step berikutnya setelah video ini kita akan coba setting untuk digital meternya. Coba kita balikan ke 0. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita ke 2 juga tidak ada masalah. Kemudian kita tekan emergency ya. Emergency juga berfungsi dengan baik. Kita rilis lagi, kita oper ke 1 lagi. Oke, itu udah di 1. Nah, sementara untuk fungsi manualnya dan emergency di posisi manual mode itu berfungsi dengan baik ya. Nah, kemudian chargernya juga sudah menunjukkan angka voltase di sini. Untuk voltnya itu kurang lebih 13,8 ya, kurang lebih. Ampernya karena kita nggak pakai aki, jadi masih 0 ya, hanya tegangan voltase baterainya aja. Ditandai lampu hijau untuk charger itu nyala, dikoreksi lagi dengan voltmeter ini sudah menunjukkan angka. Oke. Nah, sekarang kita akan rubah ke posisi genset ya. Masih posisi manual, namun posisi PLN nya kita matikan. Kita matikan, mati semua panel. Kita hidupkan untuk yang gensetnya. Nah, gensetnya kita on kan. Posisi incoming genset sudah nyala ya, sudah nyala, tapi posisi kontak atau COS nya masih di posisi si PLN. Kita akan mainkan juga. Ini posisi di 1, kita oper ke 0. Oke, bisa. Kita posisikan ke genset juga bisa. Kita oper langsung ke posisi 1, itu juga bisa ya. Kemudian kita emergency. Nah, emergency juga berfungsi dengan baik. Kita rilis kembali. Nah, ini satu yang membedakan posisi genset itu, charger dia akan mati ya. Charger akan mati. Nah, charger akan mati karena sistemnya dia diputus oleh pengaman relay. Meskipun kita on kan ke posisi genset ya, ini kan incoming gensetnya. Nah, ini sudah posisi genset, sumber genset hidup, sumber genset on, kontak COS juga ada posisi genset, namun voltase tidak akan nunjuk ya, meskipun baterai charger nyala. Jadi baterai charger ini saya posisikan di outgoing ATS ya, jadi dia bisa dapat tegangan PLN ataupun genset karena ngambilnya dari outgoing ATS-nya. Ini tujuannya apa? Jadi sedikit saya bocorkan. Tujuannya di lapangan itu kita jumpai beberapa kondisi di mana genset hidup itu nggak ngecas. Artinya apa? Sistem alternator charging di mesin itu biasanya ada kondisi rusak. Nah, itu bisa kita akali dengan continuous charging dari sini. Nanti tinggal membypass untuk relay pengamannya aja. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau menjumpai di lapangan mungkin sistem cas dari mesin gensetnya sendiri rusak, artinya ketika genset hidup tapi nggak ngecas aki, itu biasanya solusinya adalah continuous chargernya dari sini. Jadi udah nggak pakai relay pengaman lagi, artinya ya si charger ini dapat dari outgoing ATS maupun otomatis akan dapat dari tegangan PLN maupun genset, jadi akan on terus. Nah, tinggal untuk sistem pemutus untuk safety relay untuk biar nggak tabrakan antara genset PLN itu tinggal di bypass saja.
Jadi secara otomatis ketika genset hidup pun si aki tetap ngecas dari baterai charger ini karena sistem charging dari mesin genset itu sendiri dalam kondisi rusak. Nah, mungkin itu ya. Jadi cara bagaimana biar si aki biar tetap dapat pengecasan meskipun alternator yang ada di genset itu kondisinya rusak. Nah, ini adalah beberapa trik ataupun ya cara atau solusi yang mungkin untuk kondisi-kondisi yang dijumpai di lapangan ya. Karena ya adanya cara ini pastinya ya memang sebelumnya saya temukan banyak atau beberapa kasus seperti itu. Jadi memang idealnya ya memang ketika terjadi kerusakan di alternator chargernya atau dinamo ampere di mesin itu ya buru-buru diservis. Cuma ya biasanya kondisi darurat dan mungkin jadi permanen ya solusinya kita siapkan sistem dari sini ya. Jadi intinya seperti itu sih. Jadi ketika ada trouble A untuk temporary atau daruratnya udah siap seperti itu. Makanya incoming chargernya itu ngambil dari outgoing ATS yang secara otomatis akan dapat sumber PLN ketika dia ada PLN, kemudian genset ketika dia sumber genset. Seperti itu ya. Mungkin itu salah satu smart. Oke. Ya, lanjut lagi. Nah, ini masih posisi manual ya. Manual posisi PLN, sumber PLN dan sumber genset. Itu juga untuk digital meternya sudah oke. Kita sekarang posisikan ke otomatis ya. Kita posisikan ke otomatis. Ini tinggal kita oper ke otomatis. Gelap. Itu kita udah oper ke otomatis. Nah, karena ini kita sedang jalankan sumber PLN, sumber genset, kita akan coba oper atau kita on-kan sisi PLN-nya. Dia akan terjadi sistem priority atau enggak. Oke. Nah, sumber PLN sudah ditandai dengan incoming pilot lamp-nya nyala sisi PLN. Kita akan tunggu 25 detik ya, karena timernya kita setting return delay-nya itu kurang lebih 25 detik. Nah, kita akan coba tunggu dia ngoper atau enggak ke posisi. Oke. Nah, ini sistem priority-nya, sistem otomatis itu sudah berjalan dengan baik. Nah, sementara genset masih on ya. Genset masih ada incoming-nya di sana. Kemudian jarum untuk chargernya juga dia belum nunjuk ya. Karena ini seperti yang saya bilang tadi, untuk relay pengaman baterai chargernya biar nggak tubrukan dengan alternator genset itu masih terpasang. Artinya ketika si genset masih hidup, charger dari sini nggak bakalan masuk. Nah, kecuali kalau kita matikan si genset ini, kalian perhatikan ya, mungkin agak jauh, perhatikan jarum yang merah sana, pergerakan di ampere meter DC nya sana. Voltmeter DC. Saya matikan, jeglek. Nah, ditandai lampu pilot lamp incoming gensetnya mati, secara otomatis chargernya itu terkoneksi. Ya, artinya tegangan dari charger itu disalurkan ke aki. Kondisinya dia nunjuk ya jarumnya. Oke. Ini fungsi auto priority udah jalan. Sekarang kalau kita coba sesaat PLN mati, kita kebalikannya ya. PLN mati, jedet. Nah, mati semua dan sesaat genset hidup. Nah, dia settingannya 8 detik ya. Di posisi timernya kita setting 8 detik. Dia akan ngoper ke posisi genset ya. Nah, di posisi otomatis kita akan coba fungsi untuk emergency stopnya. Kita akan coba ya. Nah,
berfungsi dengan baik di posisi emergency stopnya. Kita rilis kembali. Ini kembali lagi karena dia masih kontak ke posisi otomatis, karena timernya juga masih hidup on, otomatis dia akan balik ke posisi last conditionnya, jadi kondisi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya panel ini secara fungsi semua berfungsi dengan baik, tidak ada kekurangan. Jadi habis ini mungkin siap dan secara QC test lolos dan siap dikirim ke user. Nah, ya, jangan lupa, ini tadi saya lupa poinnya. Jadi agar COS bisa dikontrol dengan dari luar atau sistem otomatis, syaratnya ini kunci kontak posisinya otomatis ya. Ini kalian ada manual sama motor. Jadi kita harus posisikan kontak di posisi motor ya, biar bisa dikontrol seperti tadi. Itu aja. Nah, mungkin sejauh ini dapat dipahami ya teman-teman ya. Jadi mungkin ketika ada unit-unit pesanan, tetap kita akan buat video seperti ini. Jadi untuk memastikan sebagai nanti dokumentasi juga. Artinya kita memang sudah pastikan kita tes dan berfungsi dengan baik seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Buat adik-adik yang baru pada belajar, mungkin silahkan ikutin terus channel saya ini. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan bermanfaat juga buat saya pribadi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komennya. Saya tunggu komentar-komentar kalian di kolom komentar tentunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip.